Kalau lokal sendiri, kalau dari kampus sih sebenarnya enggak. Kalau dari saya belum. Tapi dapatnya itu pas kerja part time. Jadi pas di kerja part time itu kan ada yang memang asli Koreanya juga, dan disitulah akhirnya kayak punya teman, akhirnya ngobrol gini apa segala gitu sama yang orang Korea. Tapi kalau dari kampus sebenarnya enggak, karena dipisah. Jadi kayak yang memang lokal sama yang memang dari foreigner itu dibedakan. Kalau saya sendiri, karena saya orang yang harus memaksakan diri ya agar bisa bersosialisasi dan bisa survive di sana. Jadi saya lumayan lumayan ada orang-orang lokal, dan orang-orang lokal ini biasanya memang yang muda-muda juga, dan mereka memang tertarik juga dengan budaya-budaya luar. Jadi mereka itu temenan sama saya untuk mereka belajar budaya saya juga, dan saya juga biar bisa belajar budaya mereka. Dan mereka usaha ke saya ngobrol dengan bahasa Inggris, dan saya juga usaha belajar ke mereka bahasa Korea. Jadi kayak mutualisme gitu juga ke mereka. Kalau mau dibilang lumayan lah, cukup, mungkin ada sampai 5-6 orang saya punya teman orang Korea asli. Oke, kalau Kak Belina, tantangan yang mungkin sempat menghambat proses perjalanan di sana gitu apa? Tantangan kayak saya, untuk aja saya udah siapkan mental ya dulu kan, karena tantangannya itu diskriminasi sih kalau saya, menurut saya, karena kita foreigner ya. Orang-orang Korea kalau misalnya mereka yang udah cukup berumur dan berposisi tinggi, mereka lebih mentingin orang Korea lainnya juga. Jadi kita kayak foreigner cuman dianggap kayak, oh ya udah, kamu kan cuman orang pendatang di sini, aku lebih mending mikirin ini dong, orangku sendiri daripada kamu, kayak gitu. Jadi kayak urusan apa-apa juga kita lama, apalagi kayak Kak Ninda bilang itu terkendala bahasa, itu semakin kita nggak bisa bahasanya, semakin mereka lambat juga ngurus ya buat kita. Urusan-urusan kita semakin diperlambat sama mereka. Bukannya mereka nggak mau ngurusin, tapi mereka lebih mentingin yang punya mereka dulu, baru mereka ngurus kita kalau mereka udah cukup free gitu. Jadi gitu kurang bahasa juga kadang, mereka itu nadanya mereka tinggi, jadi kita ngerasanya kayak terbentak ya. Kenapa? Apa karena kita foreigner jadi ini kita dijahatin nih, merasa jadi bawang putih di sana. Oke, udah jalan kemana aja nih selama di Korea? Banyak. Ya. Wajib Boleh deh sih. satu yang apa ya kalau Nami ya, yang Island. Yang paling ini, kalau dari Ninda dulu deh, dari Kak Ninda Saya dulu. sendiri kayak mungkin ke like Nami Island gitu, yang mungkin kayak udah banyak, apalagi kalau misalnya yang pencinta drakor pasti udah tau lah ya Nami Island tuh. Kemarin sebenarnya perginya juga sempat bareng sama Kak Belina juga sebenarnya, bareng karena pas di Korea kemarin saya lebih ini kalau jalan-jalan tuh lebih banyak barengan sama Kak Belina gitu, karena kayak mungkin Kak Belina yang orangnya yang lebih kayak oh ya, searching ini dia lebih yang saat langsung cepet gitu kalau nyari oh tempat ini gitu. Jadi kan saya oh ya udah aku ngikut gitu, jadinya kayak gitu sih, kayak ya mungkin namanya Naimela, terus kayak beberapa yang lainnya juga sih. Iya. Kak Belina juga. Kalau kayak tadi kan Ninda bilang kan Nami Island itu kalau di drama tuh, apalagi Winter Sonata, itu ingat banget Winter Sonata, katanya kan drama-drama itu tempatnya romantis di sana, emang bagus, emang sesuai ekspektasi sih tempatnya, emang banyak. Kayak kalau misalnya Pulau Kumala di ini kan mungkin dibudidayakan lagi, dilestarikan lagi lebih baik lagi, mungkin bisa nyaingin Nami Island kayaknya ya. Soalnya memang bagus banget udah Nami Island juga, itu memang kayak alamnya gitu sih yang bagus. Iya. Sama ini sih, nggak mungkin kalau orang yang pengen ke Korea nggak tahu Lotte World. Oh iya. Lotte Adventure World itu tuh kayak wahana besar, kayak kalau kita mungkin Jatim Park atau Trans Studio, tapi itu lebih besarnya lagi, lebih banyak lagi wahananya. Ada akuariumnya juga di sana. Jadi kayak wah banget pokoknya di sana. Itu sih. Kalau saya sendiri dulu, karena kan kalau di Indonesia sendiri ada Samyang ya yang katanya mie Korea. Terus itu kan kalau di Indonesia kan pedes banget tuh. Karena kita kadang kayak Indonesia pun kadang kayak makannya tuh kadang nggak bisa, kadang yang buat nggak terlalu pedas tuh kadang nggak kuat makan gitu ya. Jadi ekspektasi saya sebelum kesana, oh berarti pas nyampe Korea nih makanan Korea ini pedes gitu, pedes gitu kan. Ternyata pas nyampe di sana enggak gitu, kayak even kayak mereka jual makanan nih atau misalnya jual ayam yang pakai saus gitu, ini yang menu pedas gitu,
pedes, tapi yang ini pedes banget gitu, kalian nanti nggak bisa makan. Pas kita makan lebih berasa manisnya sebenarnya. Karena Korea itu memang kalau misalnya yang manis kuat dia ya, makanan manis dia kuat mereka. Jadi kayak makanan pedas pun ada rasa manisnya gitu. Dan di kami sendiri ketika makan itu kami ya lebih berasa manisnya doang. Di mereka, oh, kok kalian kuat makan itu gitu. Kayak ini tuh nggak ada apa-apanya gitu. Terus saya mikir perasaan sapi yang Korea di Indonesia tuh pedas. Terus kenapa pas nyampe sini justru makanan yang mereka bilang pedas itu di kita enggak gitu. Jadi kayak gitu ya gitu. Kayak lebih kayak kaget rasa makanannya sih. Dan kayak sometimes tampilan makanan mereka kelihatan sama nih sama kita, ternyata rasanya bertolak belakang gitu. Gitu. Kan kalau di tampilan-tampilan drakor ataupun di YouTube tuh biasanya makanan Korea yang kayak lezat banget, terus mereka makannya kayak lezat banget juga. Iya. Itu ternyata ada yang bilang kalau ternyata rasa enaknya kita sama rasa enaknya mereka tuh agak jauh gitu. Iya. Cita rasanya Iya. jauh. Iya. Jauh banget lah, sumpah. Kalau saya sih yang sesuai ekspektasi nih, emang suasananya sih yang sesuai ekspektasi. Karena mikirnya kan kalau di Korea, wah polusinya agak kurang nih, udaranya lumayan bersih, kota-kotanya juga lumayan maju kayak gitu kan. Itu sesuai ekspektasi sih, karena apa-apa juga kan kalau lupa bawa dompet, lupa bawa kartu lewat HP bisa gitu. Semuanya bisa, jadi gampang, semuanya pembayaran lewat HP juga bisa. Terus itu juga kalau mau foto-foto di luar itu, bahkan kalau ke taman seberang aja atau ke pantai yang di depan kampus aja tuh udah bagus banget gitu, ngambil foto di situ udah pemandangannya udah bagus banget. Kalau yang nggak sesuai ekspektasi sih artis sih artis sih Kak, soalnya tuh sebelum pergi tuh teman-teman tuh pada ngomong kayak, wih bakalan ketemu artis nih Bel, wih nonton konser, ketemu artis, ntar kalau foto sama artis ntar foto ya kirimin kita ya, ntar itu tanda tangannya ya, jalan-jalan Bel biar ketemu artis kayak gitu. Enggak, Ternyata nggak pernah ketemu. nggak pernah sama sekali, belum pernah ketemu sama sekali, mau 2 tahun. Tapi ya memang karena saya nggak nonton konser sih, jadi karena memang cuma jalan-jalan aja, pure jalan-jalan aja. Kemarin saya memang nggak tertarik gitu mau nonton konser kan. Kalau mungkin kalau saya nonton konser bisa saya ketemu artisnya tapi dari jauh ya ngerekam doang. Apa bedanya sama ke Jakarta nonton konser gitu. Iya, dan itu sih. Kalau saya sendiri alhamdulillah sekarang lanjut ke S2. Jadi begitu selesai S1 kemarin, alhamdulillah langsung langsung lanjut langsung apply S2 di universitas lain juga di Korea. Dan sekarang alhamdulillah itu udah menjalani 1 semester. Jurusannya? Jurusannya Global Culture Management. Oke, kalau Kak Belina? Kalau saya sekarang saya balik dulu ke Indonesia, rencana tahun depan bakal balik lagi ke Korea, tapi saya mau ikut program yang beda. Saya mau coba dari summer immersion dulu, kayak summer camp gitu. Saya mau coba dulu, kalau misalnya memang saya oke, saya mau lanjut ke S2-nya sih. S2-nya juga kemungkinan bakalan ngambil yang sama kayak Ninda karena berhubungan langsung sama jurusan saya yang saya ambil dulu di Business Administration, sama dengan matkul-matkul yang dulu saya lumayan kuasai juga, Global Culture Management, yang cakup dengan tentang global marketing, global service gitu-gitu. Kalau dari saya sendiri ya mungkin karena ibarat kita tinggal di negara orang sendiri gitu kan, merantau, nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa gitu ya, ibarat ya cuma teman gitu. Kalau mungkin kita di negara sendiri masih beda kota doang, ya mungkin masih bisa kembali atau apa segala gitu ya. Cuman kalau di negara orang ibarat mau balik kalau ibarat cuman hitungan hari kan susah ya sebenarnya. Jadi kayak lebih kayak kuat, lebih harus kuat mental, terus kayak nggak boleh yang gitu cengeng atau apa segala, karena ketika sakit pun gitu kan ya harus sendiri gitu. Kayak ya mungkin ada teman, cuman ya nggak bakal bisa ngurus kita juga gitu. Jadi kayak apa-apa tuh harus bisa lah sendiri. Kayak jangan, kalau bisa nggak usah terlalu ngandelin orang lah. Ibarat kayak aku harus bisa ngelakuin semuanya sendiri, aku harus bisa mengatasi semuanya sendiri gitu. Karena ya ketika sakit ataupun ada masalah ya
kalau nggak dari kita sendiri, kita mau minta tolong sama siapa ya susah gitu kan ya. Jadi kayak harus ibarat harus bisa ngandelin diri sendiri deh, jangan ngandelin orang gitu loh kalau dari saya. Kalau Kak Belina? Masih sama kayak Kak Ninda, masih sama lagi dengan pembahasan saya yang sebelumnya tentang mental, lebih diperkuat aja mentalnya. Kalau saya ngerasa beruntung sih, saya udah persiapkan mental di sana, jadi apa-apa saya bisa langsung berani. Satset sudah dalam 2 tahun itu saya udah ngerasa kayak wah beruntung banget, saya udah persiapkan mental, saya udah siapkan gini. Jadi pas sudah saya di sini, saya sudah siap semuanya, saya sudah siap menghadapinya. Jadi gitu sih Kak, ke mental aja. Kalau dari saya sendiri, buat teman-teman yang memang pengen keluar negeri itu, kalian kayak ketika kalian ada jalan, ayolah udah tuh, ayolah ke luar negeri gitu, ayo kayak nggak usah takut kayak mikirin nanti di sana gimana, culture-nya beda, ini segala beda, apa-apa. Terus kayak mungkin biaya apa segala, nggak usah khawatir masalah itu. Kenapa? Karena kalian di sana pun kalian dapat kerja part time, terus kalian juga bakal dapat teman-teman baru, kayak terus budaya-budaya baru. Jadi kayak kalian tuh bakal ibarat pikiran kalian tuh akan lebih terbuka gitu ketika kalian keluar. Karena kalau mungkin kita di Indonesia, oh ya udah kayak ibarat culture pun kita di Indonesia udah tahu gitu kan ya. Kalian kalau misalnya, tapi kalau kalian keluar, kalian bakal dapat yang banyak, mungkin bahkan yang sebelumnya kalian nggak pernah pikirin deh gitu. Kayak kalian nggak pernah kepikiran ini sebelumnya, oh ternyata ada yang kayak gini nih. Jadi kayak itu bakal seru banget buat kalian. Jadi kalian ketika memang kalian ada jalan, pokoknya ambil deh jalan itu, pokoknya harus deh lah, kalian harus ngerasain sendiri pengalamannya gimana sih kalau di luar negeri itu, kayak serunya gimana, terus kayak susah senangnya itu semua pasti ada gitu. Jadi ketika memang ada jalan, pokoknya kalian harus ambil deh gitu. Oke, Kak Belina? Kalau saya ya chase your dream, take the risk, it's gonna be worth it sih. Oke, terima kasih Kak Belina dan Kak Linda. Terus 안녕하세요 여러분. 여러분, 우리 경동대학교 너무 많이 기다려요. 빨리 오세요. 두려워하지 마요. 네, 맞아요. 경동대학교 너무 좋아요. 빨리 오세요, 여러분.